Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gaskan. Bab 3606-3608. Huda juga memasuki ruang asli Chen Ping. Saat melihat segala sesuatu di depannya, Huda tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa ruang asli Chen Ping sebenarnya adalah sebuah galaksi di alam semesta. Dia pernah memasuki ruang asli Huer, yaitu sebuah danau luas tanpa ujung sejauh mata memandang. Dia pikir ruang asli semacam ini cukup besar. Namun dibandingkan dengan Chen Ping, ruang asli Huer terlihat kerdil. Sungguh luar biasa bahwa ruang asal anak ini begitu besar, kata Huda kaget. Saudaraku, berikan aku tubuh ini. Aku bisa menggunakan ruang sumber yang begitu besar. Kamu belum memahami sumbernya. Jadi tidak ada gunanya jika kamu merebut tubuh itu. Petik 2. Huer mengambil kesempatan untuk mengikuti Huda dan meminta tubuh Chen Ping. Huda terdiam. Sebenarnya dia juga menyukai tubuh Chen Ping. Sangat kuat. Tapi dia tidak mengerti asal-usulnya. Jadi ruang asal ini tidak berguna baginya. Tepat ketika Huda tidak tahu harus menjawab apa, suara Chen Ping terdengar dari segala arah. Tubuhku bukanlah sesuatu yang bisa diambil alih oleh semut jika kamu mau. Apa menurutmu semut tidak bisa menggoyahkan pohon? Petik 2. Suara Chen Ping penuh sarkasme. Sialan. Anak ini sebenarnya masih memiliki sisa kesadaran spiritual. Dia belum sepenuhnya dibawa pergi. Kita berdua akan menghancurkan kesadarannya terlebih dahulu. Petik 2. Setelah itu, Huda dan Huer meninggalkan ruang aslinya dan memasuki Chen di lautan kesadaran yang datar. Tepat ketika Hu bersaudara hendak menyerang lautan kesadaran Chen Ping, cahaya keemasan bersinar di lautan kesadaran Chen Ping. Daluo Jindian memancarkan cahaya keemasan. Cahaya keemasan ini menyinari Hu bersaudara, membuat mereka merasa tidak nyaman, seolah-olah mereka sedang diubah oleh cahaya keemasan. Kalian berdua orang sembrono ingin merebut tubuh Tuan Chen. Kalian benar-benar melebih-lebihkan kemampuan kalian. Zeyan muncul dari lautan kesadaran Chen Ping. Sebenarnya ada orang di lautan kesadaran anak ini. Dan cahaya keemasan apa ini? Itu membuatku merasa sangat tidak nyaman, kata Huer dengan tatapan galak. Saudaraku, cepat pergi. Tinggalkan lautan kesadaran anak ini. Cepat. Huda mendesak Huer. Ada apa? Saudaraku, Huer bertanya dengan bingung. Lautan kesadaran anak ini terlalu besar, dan kesadarannya tidak terbatas. Kita tidak bisa membawanya pergi. Kami berdua tertipu. Anak ini pasti membiarkan kami memasuki tubuhnya dengan sengaja. Hudalah, kata Huer hendak lari. Tapi sebelum dia bisa bergerak, kesadaran Chen Ping berguling di lautan kesadaran, langsung mengelilingi Hu bersaudara. Kemudian di bawah cahaya keemasan kode emas Daluo, jiwa saudara-saudara Hu dengan cepat digerogoti. Sampai kematian mereka, Hu bersaudara tidak pernah menyangka bahwa karena mereka memasuki lautan kesadaran Chen Ping dan ingin merebut tubuh Chen Ping maka mereka akan menjadi seperti ini. Lautan kesadaran Chen Ping tidak seperti yang mereka bayangkan. Arai hantu yang diatur oleh Chen Ping perlahan menghilang, dan sosok Chen Ping terungkap. Tapi monster berdarah itu telah menghilang, dan darah di seluruh susunan darah korban perlahan-lahan terkuras habis. Setelah Hu bersaudara meninggal, formasi tersebut perlahan berhenti berfungsi, dan kemudian berubah menjadi cakram formasi lagi dan jatuh ke tanah. Melihat formasi menghilang, semua orang bergegas maju. Chen Ping, kamu baik-baik saja? Tuan Chen, apakah kamu terluka? Tuan, kamu baru saja membuatku takut setengah mati. Bai Qian dan Huo Feng sangat khawatir. Bagaimanapun, Chen Ping baru saja dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat kedua menghadapi orang aneh berdarah itu.
Bagaimana dia bisa menjadi lawannya? Saya baik-baik saja. Chen Ping tersenyum sedikit, lalu menyerahkan disformasi kepada Luo Shouhai dan berkata, Tuan Luo, lembah roh darah Anda telah mengalami bencana seperti itu, dan kekuatan Anda di daerah Gunung Tianmo telah rusak parah. Disformasi ini akan diberikan. Ini dia. Dengan disformasi ini, Anda masih dapat merekrut beberapa bawahan untuk menghidupkan kembali lembah roh darah. Luo Shouhai mengambil disformasi dengan tangan gemetar. Air mata terus mengalir dari matanya, dan dia tercekik dan tidak tahu harus berkata apa. Ayo cepat pergi. Kalau kita bertemu orang lain, itu akan merepotkan. Desak Seng Busi. Sekarang mereka semua terluka. Dan Chen Ping sendiri juga bertarung sengit. Jika orang lain datang, itu akan merepotkan. Oke, ayo cepat. Hantu Gunung Setan Tua mengangguk dan berkata. Chen Ping memimpin beberapa orang menuju Fan Cheng lagi. Tetapi setelah mengambil beberapa langkah, ratusan orang mendatanginya. Awalnya, mereka mengira orang-orang ini tidak mengenal Chen Ping sama sekali. Jadi akan lebih baik jika mereka bisa membodohinya. Tapi saat mereka semakin dekat, ekspresi semua orang langsung berubah. Saya melihat bahwa pemimpinnya ternyata adalah tetua tertua dari keluarga Ye Die Cheng. Ada ratusan orang di belakangnya, mengenakan berbagai macam pakaian. Mereka tidak boleh dari keluarga sekte. Setelah melihat Chen Ping, tetua tertua dari keluarga Ye tiba-tiba berkata dengan galak, Nak, coba saya lihat kemana kamu akan melarikan diri hari ini. Petik 2. Anak laki-laki ini adalah Chen Ping. Siapapun yang bisa membunuhnya dapat menukarkan 100 kami tahun Demon Sealing Alliance. Menyembah. Kata-kata tetua tertua dari keluarga Ye menyebabkan ratusan orang di belakang berteriak. Mata semua orang penuh dengan keserakahan. Dan mereka ingin segera maju dan membunuh Chen Ping segera. Tapi Chen Ping dan yang lainnya menghadapi ratusan orang. Dan wajah mereka pucat pasi. Bahkan Chen Ping telah kehilangan semangat juangnya. Bahkan jika dia lebih kuat, apalagi yang bisa dia lakukan saat menghadapi ratusan kultivator di alam kesengsaraan. Melihat wajah Chen Ping pucat dan tidak memiliki semangat juang, tetua keluarga Ye mendengus dingin. Hari ini, aku akan membalaskan dendam tuan kita. Setelah mengatakan itu, tetua keluarga Ye melambaikan tangannya. Dan ratusan biksu dia berteriak dan bergegas menuju Chen Ping. Tapi begitu dia bergerak, dia mendengar suara aneh, dong dong dong, di kejauhan. Segera setelah itu, bumi mulai bergetar, seolah-olah ada ribuan kuda yang berlari kencang. Langit tiba-tiba menjadi gelap, dan tekanan tak terlihat membebani hati semua orang. Di tanah, asap dan debu bergulung seperti gelombang laut. Jadi semua orang tercengang dan melihat ke segala arah dengan kaget. Segera, binatang terbang yang tak terhitung jumlahnya mengepakkan sayapnya di langit. Di tanah ada ratusan monster-monster, membuat raungan yang memekakkan telinga. Raja Singa, Raja Kera, Raja Iblis berwajah 1000, dan Raja Macan Tutul perlahan mendekat. Melihat orang-orang ini, Chen Ping merasa lega. Bai Qian tersenyum. Kalian datang pada waktu yang tepat. Jika tidak, kalian tidak akan pernah melihatku lagi. Putri Rubah. Tidak masalah apakah aku melihatmu atau tidak. Kami hanya tidak ingin bibiku menjadi seperti itu. Dia niaya. Kata Raja Kera. Dia memandang Huo Feng dengan wajah tersanjung. Monyet. Bukan salahmu kalau aku banyak membantumu sebelumnya, Bibi. Kata Huo Feng gembira. Tetua tertua dari keluarga Ye memandang para orc, dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Apakah kamu, suku binatang kecil, juga ingin bergabung dengan kami dalam melawan aliansi penyegel iblis? Kata tetua tertua dari keluarga Ye dengan marah. Jadi bagaimana jika kamu melawan Demon Sealing Alliance? Selain itu,
Kamu hanyalah tetua dari keluarga Ye. Bahkan kepala keluarga Ye hanyalah juru mudi kecil dari Dimensi Ling Alliance. Dia tidak bisa mewakili Dimensi Ling Alliance. Jika kamu mengganggu bibi kami, aku akan menghajarmu habis-habisan. Raja Kera memandang tetua keluarga Ye dengan jijik dan berkata, "Kamu..." Tetua keluarga Ye memerah karena marah. "Huo Feng, pergilah. Beberapa dari kita saja sudah cukup di sini." Raja Iblis berwajah seribu berkata kepada Huo Feng, "Oke. Hati-hati juga." Huo Feng mengangguk, lalu memandang Chen Ping dan berkata, "Tuan, ayo pergi." Chen Ping mengangguk, lalu pergi bersama Huo Feng dan yang lainnya. Para tetua keluarga Ye dan ratusan biksu menyaksikan dengan penuh semangat. Tetapi karena kehadiran orang-orang seperti suku binatang, mereka tidak berani bertindak gegabah. Aliansi penyegel iblis telah memberiku ibadah selama 100 tahun. Kita tidak boleh membiarkan dia melarikan diri. Kita harus bertarung. Seseorang tidak tahan godaan dan mengambil tindakan terhadap Chen Ping. Aliansi penyegel iblis telah diabadikan selama 100 tahun, yang dapat mengubah takdir. Seseorang mengambil tindakan terhadap Chen Ping, dan yang lain juga mengambil tindakan. Meski mereka juga tahu bahayanya, godaannya terlalu besar. Lakukan. Setelah melihat ini, mata Raja Iblis berwajah seribu menjadi dingin dan dia berteriak keras. Dalam sekejap, adegan itu langsung memasuki pertarungan sengit. Ratusan pembudidaya di alam kesengsaraan bertarung bersama dengan ratusan monster. Baikian menoleh ke belakang dan bisa melihat kekhawatiran di hatinya. Lagi pula, dia juga seorang orc, dan ini adalah jenisnya. Jika bukan karena cederanya, dia pasti akan bertahan. Semua orang juga melihat ke belakang. Lagi pula, para orc ini ada di sini untuk melindungi mereka. Berhenti mencari. Cepat keluar dari sini, desak Huo Feng. Semua orang bergegas pergi dan bergegas kembali ke Fan Cheng. Adapun hasil akhir dari pertarungan antara Raja Iblis berwajah seribu dan para biksu, Chen Ping tidak tahu. Tapi Chen Ping menyimpan kebaikan ini di dalam hatinya. Terlepas dari apakah binatang buas ini mencoba menyelamatkan diri mereka sendiri atau Huo Feng, hasil akhirnya adalah menyelamatkan Chen Ping. Jika bukan karena kemunculan para orc ini, Chen Ping dan yang lainnya pasti sudah lama terbunuh. "Ayah, ada apa denganmu?" Seng Jiahui tidak bisa tidak khawatir ketika dia melihat Seng Busi dan yang lainnya bergegas kembali. Wajah mereka semua pucat, dan beberapa berlumuran darah. "Jiahui, temukan semua ramuan di keluarga Seng kami dan berikan kepada Tuan Chen." Jelas Seng Busi, semuanya terluka, dan Chen Ping harus menyempurnakan ramuan untuk menyembuhkan mereka. Seng Jiahui mengangguk dan segera memerintahkan orang untuk menyiapkan ramuan. "Apakah kamu baik-baik saja? Saya melihat kamu kehilangan banyak darah." Setelah menjelaskan semuanya, Seng Jiahui memandang Chen Ping dan bertanya. Saat ini, tubuh Chen Ping berlumuran darah, seperti pria berdarah. "Aku baik-baik saja. Ini darah orang lain, bukan darahku." Chen Ping menjelaskan. Ini adalah formasi darah pengorbanan, dan berlumuran darah sepertinya Chen Ping terluka. "Aku akan memandikanmu," kata Seng Jiahui sambil menarik Chen Ping ke kamar kerjanya. Sejak dia mengikuti Chen Ping dan menembus kertas jendela, Seng Jiahui telah memutuskan bahwa dia adalah orangnya Chen Ping. Namun, dia pikir akan sulit untuk melihat Chen Ping lagi dalam hidupnya. Tetapi dia tidak ingin melihat Chen Ping lagi hanya dalam beberapa hari. Chen Ping tidak menolak dan membiarkan Seng Jiahui menariknya ke kamar kerja dan kemudian melepas pakaiannya. Melihat tubuh montok Chen Ping, Seng Jiahui tersipu. Tapi dia masih menyiapkan air panas untuk Chen Ping dan menyekanya dengan lembut. Setelah semua darah di tubuh Chen Ping dibersihkan, Seng Jiahui merasa lega saat melihat Chen Ping benar-benar tidak terluka.
Setelah Chen Ping selesai mencuci, dia segera menyiapkan kuali senong dan mulai membuat ramuan untuk menyembuhkan beberapa orang. Chen Ping tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di Fancheng terlalu lama. Jika dia tinggal di Fancheng terlalu lama dan ketahuan, itu hanya akan membawa bencana bagi keluarga Seng. Saya harus mengatakan bahwa perintah pembunuhan dari Demon Sealing Alliance ini benar-benar membuat Chen Ping sangat pasif, seperti tikus yang menyeberang jalan. Menggunakan ramuan dari keluarga Seng, ditambah beberapa ramuan peri yang disimpan di cincin penyimpanannya, Chen Ping memurnikan lebih dari selusin ramuan dalam 2 hari. Setelah memberikannya kepada Huo Feng dan yang lainnya, luka beberapa orang berkurang secara signifikan. Namun, Chen Ping langsung tertidur karena terlalu banyak bekerja. Ketika Chen Ping membuka matanya, dia tidak tahu sudah berapa lama dia tertidur. Tapi hal pertama yang dia lakukan adalah bertanya kepada Huo Feng tentang luka mereka. Chen Ping menghela nafas lega ketika mengetahui bahwa semua orang hampir pulih. Setelah berpakaian, Chen Ping mengikuti Seng Busi untuk mengucapkan selamat tinggal, lalu meninggalkan keluarga Seng tanpa henti. Chen Ping tidak terlalu banyak berhubungan dengan Seng Jiahui, karena dia tahu bahwa mereka berdua mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bertemu di masa depan, dan dia tidak boleh membiarkan Seng Jiahui memiliki terlalu banyak perasaan padanya.